Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang begitu setia, yang senantiasa menuntun hidup kami, yang menjadi penolong bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, biarlah segala pujian syukur kami, pengagungan kami, semuanya hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dan juga urapi kami semua, sehingga pesan Tuhan, firman Tuhan bisa kami tangkap dan kami mengerti. Bahkan lebih daripada itu, kami mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan memuji Tuhan dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari Kamis yang lalu kita ada ibadah istimewa. Mengingatkan kembali, ibadah apakah itu? Ya, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Basa Jawane nek bapak saya bilang mek ratipun Gusti Yesus. Ya, mari kita akan lanjutkan, karena setelah Yesus naik ke surga, masih ada peristiwa lagi nanti yang akan kita peringati 10 hari setelahnya, atau kurang lebih besok hari Minggu. Hari apa itu? Ya, hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Karena pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan hari Pentakostanya orang Yahudi, di mana mereka juga merayakan hari raya 7 minggu. Ya, hari raya mereka ucap syukur karena panen mereka yang berlimpah luar biasa. Ya, pada waktu itu juga akhirnya bersamaan dengan murid-murid berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Ya, oke. Mari kita akan buka dulu firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Yesus naik ke surga, ini peristiwanya ya, masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dikatakan bahwa Dia akan minta supaya Roh penolong. Ini seringkali banyak orang menggunakan ayat ini, ya, terutama di luar kita ya, diartikan seseorang ini adalah manusia. Ada yang mengatakan nabi yang lain. Padahal firman Tuhan jelas berkata, yaitu Roh kebenaran. Ini Roh, bukan manusia. Ya, ini ada yang memelintir ini, saudara. Kalau saudara lihat di YouTube banyak sekali dipakai untuk bahan perdebatan segala macam. Tapi Alkitab menjawab dengan sangat jelas bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Kalau manusia yang diutus tidak akan bisa menyertai selama-lamanya, karena terbatas. Manusia ada umurnya. Artinya kalau udah waktunya meninggal selesai. Tapi ini selama-lamanya. Dan diperjelas lagi selanjutnya berkata, yaitu Roh kebenaran, R besar, ini Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan Tuhan akan menyertai dan tinggal. Loh, di mana sekarang? Pertanyaannya, di mana Roh Kudus tinggal? Dikatakan diam di dalam kamu. Amin. Ini nggak main-main loh. Saudara, zaman dulu, zaman model Mojopahit, uang nek belajar kanuragan itu isoh diiseni, ya kan? Jadi misalnya nih Pak Karim diiseni, wis, rohnya masuk situ, dia jadi kebal, dia jadi sakti, gitu kan? Itu roh-roh yang lain, saudara. Ya, zaman dulu seperti itu biasa terjadi.
Tetapi Alkitab katakan roh kebenaran itu menyertai dan diam di dalam kamu, tinggal dalam kamu. Ini Roh Kudus. Berarti maha dahsyat, lebih besar dari roh dunia ini. Alkitab juga katakan roh yang ada padamu lebih besar dari roh dunia ini. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Roh Tuhan tinggal dalam kita. Alkitab juga katakan kamu adalah bait Roh Suci atau bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu. Kalau roh yang lebih besar dari roh apapun tinggal dalam kita, betapa luar biasanya hidup kita. Ya toh? Jadi kita ingat ya bahwa waktu zaman dahulu orang itu hanya tertentu saja yang dihinggapi roh ya di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru semua orang bisa dipenuhi oleh roh, yaitu Roh Kudus. Dan dahsyatnya dalam terjemahan Jawa setelah kita berulang kali sampaikan bahwa kowe bakal tompo kesekten. Kesaktian diartikan sedemikian rupa karena kalau melihat konteks Jawa zaman dulu orang sakti itu orang yang hebat, yang luar biasa. Dan dikatakan engkau terima Roh Kudus, engkau bisa tanda kutip terima kesaktian. Bahkan kesaktiannya melebihi dari orang-orang hebat dengan berbagai macam ilmu yang lain. Jemaat dikasih Tuhan, ini yang dijanjikan Tuhan Yesus. Itulah makanya ketika Yesus sudah mati dan bangkit kembali, ada murid-murid yang pergi. Ini tujuan Tuhan itu jelas, supaya mereka semua diperlengkapi dulu. Tapi ada 2 murid yang kemarin kita bahas 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ketika mereka melakukan perjalanan ke Emmaus. Satu namanya Kleopas. Itu disuruh kembali lagi, nggak nyuruh sebetulnya, tetapi secara nggak langsung Tuhan mau supaya mereka ini jangan tinggalkan Yerusalem dulu. Kenapa? Karena kamu akan diperlengkapi terlebih dahulu untuk pergi. Karena kalau sebelum dipenuhi Roh Kudus, seseorang pergi ke kota yang lain pada masa itu, bisa dipastikan dia pergi untuk kepentingannya sendiri. Karena murid-murid pun demikian toh. Setelah mereka mendapati Yesus ditangkap, disalibkan, mati, ya, walaupun bangkit kembali, mereka nggak serta-merta langsung bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak di antara mereka kembali jadi nelayan. Saya tidak tahu Kleopas ini mau ngapain ke kampung Emmaus. Tapi yang jelas bukan membawa misi Tuhan. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus mau pergi kemana mesti kepentingannya sendiri. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus akan berbeda. Walaupun ada kepentingan yang dia lakukan, tetapi ada penyertaan Roh Tuhan, sehingga dimanapun dia berada, dia akan menjadi saksi Tuhan. Kalau sudah tahu peristiwa di Yerusalem setelah itu di gereja mula-mula itu ngeri sekali. Ya, terjadi yang namanya penganiayaan hebat di Yerusalem. Sehingga orang-orang itu tercerai kemana-mana. Nah, ingat zamannya Paulus kan, Saulus itu. Ngeri sekali. Tapi sudah tahu, mereka yang pergi ngapain? Bukan hanya pergi menyelamatkan diri. Satu sisi ya, mereka menghindari penganiayaan, mereka pergi ke kota-kota yang lain. Tapi di sana mereka beritakan Injil. Sehingga doa mereka itu ngeri sekali. Tuhan, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Loh, doanya bukan, Tuhan, tolong kami ketakutan, enggak gitu. Alkitab mencatat, doa mereka adalah supaya mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Padahal mereka sendiri terancam. Dan setelah peristiwa itu berlanjut, sampai akhirnya Injil sampai di Jatiteken. Sampai di tempat kita juga. Itu prosesnya panjang sekali. Tetapi tidak lepas dari adanya juga penganiayaan. Tetapi mereka yang teraniaya, tetapi sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya. Oke, kita lihat dulu Lukas 24 ayat 49. Ini loh perintah Tuhan supaya mereka jangan pergi dulu ini. Lukas 24 ayat 49 saya bacakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu tinggal dulu, jangan pergi dulu. Walaupun Yesus pernah berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, itu perintah Tuhan untuk bisa pergi. Tapi sebelum pergi, terima dulu perlengkapan yang dari Tuhan, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu apa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, mereka nggak akan kuat menghadapi kondisi yang tidak mudah pada masa itu. Saya percaya Roh Kudus lah yang menguatkan mereka. Waktu Yesus ditangkap, baru Yesus ditangkap, yang lain belum, mereka udah ketakut semua. Setelah Yesus dikuburkan, mereka nggak berani terang-terangan keluar. Mereka sembunyi-sembunyi. Ya, mereka kalau kumpul diem-diem, ketakutan luar biasa. Tetapi setelah penuh Roh Kudus, saudara tahu, salah satu murid yang luar biasa namanya Simon Petrus, yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, satu kali dia tampil dan berkhotbah. Oh, luar biasa itu, depan orang banyak terbuka itu, ribuan orang bertobat. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Setelah penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong. Sering saya mendengar khotbah yang menyatakan namanya penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Amin. Nah, siapakah yang perlu pertolongan adalah orang-orang yang memang butuh pertolongan. Bisa saja kita termasuk di dalamnya. Nah, Roh Kudus ini penolong. Kalau dia penolong, artinya dia akan menolong. Dan orang yang ditolong ini pasti tertolong. Main kata-kata. Ya, jadi intinya saudaraku dikasih Tuhan, apapun kondisimu, kalau ada penolong engkau pasti tertolong. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, aku ada masalah gak tertolong juga. Yang salah bukan penolongnya, tapi seringkali kitanya yang susah ditolong. Kok iso gitu toh? Banyak orang itu kadang-kadang mengandalkan kekuatannya sendiri, pikiran deh, api ingin kudune ngene, itu loh. Padahal penolong sudah memberikan instruksi, penolong yaitu Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, kamu harus berbuat apa. Tetapi karena nggak masuk akal, seringkali orang nggak mau lakukan, sehingga gagal lagi, nggak lepas dari masalah lagi. Yang dipakai pikirannya sendiri, nggak masuk akal. Baiknya gini, mending aku lakukan ini, lakukan itu. Roh Kudus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Ingat, Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus mengingatkan kita kepada firman. Firman diabaikan, akan dipakai kekuatan sendiri. Gagal lagi. Mau sampai kapan? Ingat, penolong mau menolong kita. Maukah kita ditolongnya? Mungkin mulut kita mengatakan, aku mau ditolong. Tetapi bagaimana realitanya, kenyataan dalam kehidupan kita? Betulkah kita mau ditolong? Nek ditolongi pasrah karo sing nolong. Banyak orang mau ditolong tapi malah mencoba membantu yang menolong. Piye to iki? Saya ingat guru olahraga saya pernah mengatakan gini, bagaimana caranya menyelamatkan seseorang yang tidak bisa berenang dari tenggelam? Cara membawa dia ke daratan itu gimana supaya aman, padahal tempatnya dalam sekali. Ada yang tahu? Iya, betul. Guru saya nih, saya juga berpengalaman, aku juga harus renang masalahnya. Buat dia tidak berdaya loh. Selama dia masih sadar penuh, dia akan berusaha, walaupun sudah tahu ada yang nolong. Loh, iya Pak. Ya, dia bilang gini, kami yang sudah menguasai teknik, tahu bagaimana membuat dia tak berdetak. Tapi hati-hati jangan sembarangan, buat tek tenan 14 mati. Ya, pukul dia sampai dia nggak berdaya, gitu. Nah, nek wis dia nggak berdaya, itu cara paling gampang untuk menolong dia. Betul nggak? Nek dia punya kekuatan ya, angel. Satu kali saya melihat anjing kelilit kawat, ditolong, gitu malah lu, ditulungi Bang Injeng, nggak ngerti dia marah luar biasa, ya. Saya juga pernah ngalami sendiri, pitik, tahu pitik, ayam, lali nok Jawa nih pitik, ayam, saya dapati ayam saya itu kejiret tali senar layangan dulu kakinya. Wah, ambil pola karu-karuan gitu loh. Bundet raumum. Ya gitu Mas El, betul kayak gitu kurang lebih. Ya, saya itu mau nolongin dia, semakin saya deketi semakin dia ngablak-ngablak.
Saya keplak gitu. Waduh, ini susah ini. Caranya gimana supaya bisa menyelamatkan dia? Wah, bro, saya buat dia sampai nggak bisa kuat aja, dikujer. Ya, dikujer saya sewiwine digondeli, piteng nek perlu kayak meh dibelah kayak baru dipotongin itu talinya baru bisa. Selama punya kekuatan sendiri, kita nggak berserah penuh kepada Roh Kudus, kita pun seringkali gitu. Sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, iya. Tapi prakteknya nggak dengerin apa kata Tuhan. Itulah kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita dan memenuhi kita. Ingat, bukan hanya hinggap, tapi pemenuh atas hidup kita, supaya kita dikuasai Dia, manut apa yang Dia berikan. Itu yang terjadi, sehingga murid-murid mereka menjadi orang-orang yang berbeda dengan sebelum dipenuhi Roh Kudus. Coba lihat lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini Yesus sudah bangkit loh ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi sebentar lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kalau baptisan air yang membaptis baptisan Roh Kudus yang membaptis Tuhan Yesus. Makanya selalu saya sampaikan, tidak selalu baptisan Roh Kudus itu didoakan orang lain. Oke, kalau butuh doakan kita doakan pasti. Tapi tidak selalu. Artinya secara pribadi engkau bisa langsung minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan, baptis aku dengan Roh Kudus. Kenapa harus minta? Mungkin kita bertanya, murid-murid waktu itu mereka nggak minta, mereka duduk, mereka memuji Tuhan, tiba-tiba penuh Roh Kudus. Ya, itu peristiwa pertama kali terjadi pencurahan besar-besaran Roh Kudus. Tapi Alkitab berkata, mintalah maka Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadi kita minta kepada Tuhan. Roh Kudus itu istilahnya lembut sekali. Dia tidak memaksakan diri. Tapi sekali lagi konteksnya, yang mula-mula Dia curahkan ke semua orang, karena mereka memang menanti-nantikan itu. Dan kita sekarang, yang belum penuh Roh Kudus, saudara bisa berdoa minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Hidupmu tertolong. Tapi ingat, yang merasa sudah penuh Roh Kudus bukan berarti sekarang sudah aku bebas merdeka. Enggak, belajar taat sama Roh Kudus. Ya, Dia yang akan memimpin hidupmu menghadapi apapun itu. Ya, tujuannya sesungguhnya adalah apa sih? Saudara dipenuhi Roh Kudus ini. Engkau punya masalah ditolong? Iya. Engkau punya pergumulan ditolong? Iya. Engkau punya sakit, mengalami mujizat kesembuhan karena pertolongan Tuhan? Iya. Engkau diarahkan Tuhan mengalami terobosan dalam hidupmu? Ya. Tapi itu belum selesai. Jadi ketika engkau punya masalah, masalahmu gede, berat sekali, lalu engkau berdoa dan Roh Kudus menolong engkau, diberi hikmat, sehingga engkau bisa keluar dari masalahmu dan berkemenangan, itu belum selesai. Ada kisah orang yang hidupnya kesusahan luar biasa, dia cuma jualan kecil-kecilan di pinggir jalan, suatu kali dia sudah malas jualan, tiba-tiba ada gerakan dalam hatinya, berangkat sekarang. Bawa daganganmu. Ketika dia bawa dagangannya, tiba-tiba ada orang datang, dia borong semua dagangannya sampai habis, dan dia pesan banyak sekali. Hasil kerajianmu bagus sekali. Besok saya pesan lagi. Ini kartu nama saya. Ada orang di pinggir jalan lewat, naik mobil tiba-tiba berhenti gitu. Padahal udah tiap hari jualan kerajinan tangan punyanya nggak ada. Orang semampir paling siji loro. Sudah mau putus asa, dia berdoa, Roh Kudus gerakkan, pergi hari ini juga, bawa semua daganganmu. Ya, daganganku akeh yang payu-payu kon nggo kabeh. Tapi kalau dia taat, akhirnya dia lakukan. Orang datang diborong, bahkan pesen lagi besok banyak untuk souvenir. Loh, itu Roh Kudus, tapi itu belum selesai. Kadang-kadang kita merasa aku udah ditolong Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan. Belum selesai. Lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini loh. Hafal pasti. Hafal? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima
kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini. Kalau saudara baru sampai pada tahap ditolong Tuhan, belum selesai. Lanjutannya harus menjadi saksi. Kadang saya berpikir gini, kenapa saya diselamatkan Tuhan dari masalah saya? Kenapa Tuhan menolong saya dari pergumulan saya? Apa tujuannya? Apa alasan saudara Tuhan menolong saudara? Ada satu orang kritis, dokter berkata, ya secara medis umurnya gak lama lagi. Dia berseru, Tuhan, aku butuh Engkau. Dokter sudah nggak bisa, dia kerungu gitu loh. Harusnya kan itu rahasia, dokter nggak boleh dengar pasien, tapi kerungu. Ya, biar ceritanya, dia kedenger dokter mengatakan umurnya nggak lama lagi. Hari itu dia menyerahkan diri kepada Yesus. Alami mukjizat sembuh. Setelah itu, apakah setelah sembuh, terima kasih Tuhan, dadah, aku udah sembuh, Yesus nyembuhkan aku, selesai? Enggak. Ada alasan Tuhan mau bikin mukjizat atas hidup seseorang. Dia mau pakai hidup orang itu untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Kalau kau ditolong Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, Tuhan mau pakai hidupmu. Makanya setiap diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mengalami kuasa mukjizat, dua hal penting gak boleh dilupakan. Yang pertama bersyukur, dan yang kedua bersaksi. Dan ingat, yang disaksikan tentang Tuhan yang menolong hidupmu, bukan kamu yang mengalami kuasa itu. Aku. Jadi kita mendengar orang bersaksi, akunya banyak sekali. Tuhannya gak kesebut. Coba aku wingirang ini, orang bakal ini. Akhirnya aku bisa sembuh. Tuhannya lupa. Termasuk di dalam usahamu, pekerjaan, studimu, apapun itu, keberhasilan yang kita terima, yang kita peroleh itu jangan dimaknai hanya karena aku kerja keras. Kerja kerasmu sekeras apapun tanpa pertolongan Tuhan, ya mak keludik. Ada orang kerja keras luar biasa. Akhirnya apa? Jadi orang berhasil. Cuman dalam waktu nggak ada semalam ludes kebakar api, habis kan, selesai. Dan dia berkata apa? Aku nggak sempat asuransikan seluruh hartaku. Teh aku. Makanya sadari semua yang engkau terima itu berkat Tuhan. Kalau itu punya Tuhan, percayalah, ya, engkau akan terus dalam perlindungannya. Asalkan engkau juga selalu mengucap syukur kepadanya. Amin. Ya, sadari bahwa keberhasilan kita, pencapaian hidup kita sampai saat ini bukan sekedar karena engkau berusaha keras. Oke, ada usahamu, tapi jangan lupa berkat Tuhan. Maka saya baca di itu ya, di Yosua 1 ayat 8 tuh ya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dua hal. Berhasil itu memang ada usaha kita. Beruntung itu anugerah pemberian Tuhan. Yuk, saya mengajak kita semua. Roh Kudus itu penolong. Dijanjikan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, murid-muridnya pada waktu itu, saya yakin mereka tidak akan bisa bertahan. Tetapi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Walaupun sempat goyah imannya, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berubah. Bayangkan, saya selalu sampaikan tentang murid-murid Yesus, bagaimana akhir hidupnya. Selain Yohanes, ya, murid-murid yang lain mati dianiaya, tetapi tetap pegang iman. Aku tetap percaya Yesus. Disuruh nyangkal iman, aku tetap mau percaya Yesus. Kenapa sampai segitunya? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai mereka. Amin. Ingat, saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar terima kaseten, bukan terima kuasa saja, tetapi pastikan bahwa semua yang diberikan oleh Roh Kudus itu menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tujuan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus
Selain menolong hidup kita mengalami kemenangan, mengalami mukjizat, mengalami keberhasilan, kita supaya bersaksi. Kepada siapa kita bersaksi? Seharusnya, saya katakan, seharusnya nggak cukup saudara bersaksi di sini. Walaupun jadinya takkan kesaksian yang ini rana kesaksian terus ya. Siapa yang bersaksi? Diam semua itu. Itu masih levelnya biasa sebetulnya. Bersaksi yang lebih lagi di luar sana. Tadi malam saya mewakili sinode, menghadiri hari ulang tahun PGI ke-72 di GKJ Manahan. Salah satu statement dari seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya Pak siapa, katakan gini, satu kali saya di Jakarta ada satu gereja, kalau biasanya, saudara kalau masuk gereja kan tulisan selamat datang itu di depan ya, depan tulisan selamat datang, selamat beribadah gitu ya. Dia sampaikan, saya tuh nggak lihat tulisan itu, tapi begitu saya mau keluar, di depan pintu tulisannya selamat datang. Saya bertanya, nah kayak gitu ya, depan itu tulisannya selamat datang. Selamat datangnya di dalam menghadap keluar. Loh, tanya, maksudnya apa? Oh iya, gereja yang sesungguhnya itu bukan di dalam sini Pak, sana loh di luar sana. Bersaksi yang sesungguhnya bersaksi di sana, di luar sana. Oh, gitu ya. Ibadah yang sesungguhnya lebih dari sekedar kumpul di sini, tapi juga di luar sana. Hidup kita itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita ibadah di dalam manis-manis semua. Wah, haleluya, ada masalah. Kebun binatang muncul. Semut. Wah, gitu ya, di luar sana. Hei, Tuhan yang ada di dalam gereja dengan Tuhan yang di luar sana itu sama. Tuhan memperhatikan engkau saat engkau memuji menyembahnya. Tuhan juga memperhatikan engkau saat engkau banting piring dan gelas di luar sana. Tuhan memperhatikan itu. Dan kalau misalnya, ini misal ya, itu ada tim penilai bawa catatan gini, nyateti gitu loh. Itu bukan waktu di gereja, oh iya dia sungguh-sungguh ini 6, oh, ini sungguh-sungguh ini 9. Di luar sana enggak ada penilaian, enggak. Dimanapun Tuhan tuh memperhatikan hidup kita. Jadi kita istilahnya nggak bisa berpura-pura manis. Ya, mari yang mengubah hidup kita itu Roh Kudus. Dulu mungkin gitu, tapi setelah penuh Roh Kudus orang harus beda. Orang harus berubah, tidak boleh sama lagi. Karena hidup kita akan jadi kesaksian. Ingat, saat engkau keluar di tempat ini di luar sana, orang akan melihat hidupmu. Sebelum kau mengatakan sesuatu, orang dah lihat dulu. Itu kesaksian hidup. Pak A ini luar biasa sekali. Ya, pulang ibadah, keluarganya enak sekali. Saya kalau main itu ngobrol sama dia itu damai hati saya. Nah itu loh, itu hidup jadi kesaksian. Kita belum ngomong apa-apa loh, kita belum ngomong Injil loh. Orang sudah bisa merasakan, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengimpartasi ya, itu bisa mempengaruhi sekitarnya. Saya ingat sekali saudara kita Mas Marjo. Satu kali dia ini penggemar berat dari Smith Wigglesworth. Ya, dalam satu bukunya diceritakan dia ini Pak Smith ini dia nggak suka baca koran, majalah, nggak kemana-mana bawa Alkitab kecil gitu loh. Dia cuma duduk baca-baca. Satu kali di sebuah taman, ini saya ingat sekali satu kali Mas Maju sampaikan itu di tepi taman sedang duduk gitu, ada seorang perempuan tiba-tiba nangis. Kenapa nangis? Dia rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Loh, dia apa-apa ke lo? Sampai segitunya Roh Kudus yang memenuhi seseorang itu sampai dahsyatnya gitu loh. Orang di sekitarnya bisa terimpartasi sampai nangis-nangis bertobat. Ampuni aku Tuhan, kamu kenapa? Saya nggak bisa menahan ini. Itulah, mari saya mengajak kita semua. Kita terus berjuang menuju ke sana. Ya, artinya apa? Hidup kita jadi kesaksian yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, pastikan hidup kita, ucapan kita, tindakan kita itu memuliakan Tuhan. Amin. Ya, tidak peduli saudara masalahmu segede apapun. Di luar sana juga banyak masalah. Harusnya orang yang penuh Roh Kudus dengan yang tidak beda cara menghadapi masalah. Yang di luar Tuhan orang bersungut-sungut, orang gerundel, orang wis pokoknya isinya keluh kesah. Harusnya kita orang-orang yang penuh Roh Kudus selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Aku percaya masalah yang kau izinkan tidak melebihi kekuatanku. Dan aku percaya kau akan menolong aku menemukan jalan keluar dari masalah ini. Saya pernah sampaikan bahwa semakin gede masalahmu, semakin berat beban hidupmu, semakin parah tanda kutip maaf sakitmu, engkau tidak jauh dari mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya di balik semua itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Karena apa? Ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, kesaksianmu itu luar biasa. Ya toh? Mbak Vika baru loro wingi pilek misalnya. Hari ini kesaksian di sini. Satu lagi namanya Mbak Mince datang ke tempat ini. Dia sakit, katanya dokter memvonis ini jantungnya ini sudah tidak mungkin terselamatkan lagi. Jadi jantung dan paru-paru dan juga ginjalnya komplit komplikasi. Dan dia tidak berumur lama lagi kata dokter. Tiba-tiba dia berdoa dalam satu malam dilawat Tuhan sembuh. Kesaksian di sini. Mbak Minca atau Mbak Vika kira-kira yang akan membuat orang wow, Tuhan luar biasa. Maaf ya Mbak, ini cuma contoh ya. Ya, saya yakin orang yang kesaksiannya luar biasa itu akan memberkati banyak orang. Jadi kalau engkau diizinkan masalahmu besar, belajar bersyukur. Tuhan, aku tahu engkau izinkan aku punya masalah besar ini karena engkau mau supaya aku jadi saksimu. Aku mau saksikan kepada dunia Tuhan apa yang engkau buat atas hidupku. Aku percaya mujizat dan kuasamu. Ketika terjadi aku akan bersaksi gitu loh. Yang menunggu Tuhan cepat-cepat pengen menyembuhkan saudara. Karena apa? Tuhan senang dengan orang-orang yang mau dipakainya. Tuhan ingin memakai setiap hidup kita menjadi saksi. Tugasnya saksi adalah bersaksi. Ya, ini gereja-gereja banyak mengadakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa mengadakan secara pribadi dengan Tuhan karena kita percaya tidak hanya 10 hari, di luar itu pun Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Saudara bisa berdoa sendiri. Ya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, satu hal ingin saya sampaikan. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada di tempat ini. Tanpa Roh Kudus Injil tidak pernah bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus murid-murid Yesus kocar-kacir dan tidak pernah bisa bersaksi. Akhirnya Injil keselamatan tentang penyelamatan Yesus Kristus terkubur dan semua selesai. Tapi karena Roh Kudus, Tuhan mengubahkan seorang Petrus yang pernah menyangkal Yesus jadi seorang yang luar biasa, yang berkhotbah ribuan orang bertobat. Karena Roh Kudus juga yang menjamah akan Saulus menjadi seorang Paulus. Dan banyak lagi kisah-kisah di Alkitab yang akhirnya kita menyadari semua karena Tuhan berkarya melalui Roh Kudus. Ingat, setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, hidupmu pasti berbeda. Kalau hidupmu sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus sama saja, ada pertanyaannya, betulkah Roh Kudus yang tinggal dalam kita? Roh Kudus membawa kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Roh Kudus membawa kita punya kerinduan akan Tuhan. Roh Kudus membuat kita enggak tahan untuk tidak berdoa, tidak ibadah kepada Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita kangen terus gitu loh. Saya pernah saksikan di awal-awal penuh Roh Kudus, rasanya pengen segera minggu karena apa? Aku bisa beribadah kepada Tuhan. Karena yang disyukuran semua Kristen saya sekeluarga doh gitu loh. Ada satu kerinduan luar biasa. Mari saya mengajak kita semua yang penuh Roh Kudus berdoa sungguh-sungguh. Ya, minggu depan kita akan ada pengurapan Roh Kudus di tempat ini. Pastikan saudara hadir. Saya tidak tahu Tuhan mau bicara apa. Tapi saya percaya ini momentum untuk gereja kita mengalami revival kembali. Ayo saya mengajak siapkan hatimu sungguh-sungguh. Sejak sekarang cari Tuhan secara pribadi. Alami kuasa Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Ingat, Roh Kudus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus mengubah kita termasuk karakter hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Roh Kudus Kau janjikan menjadi penolong bagi kami. Tanpa Roh Kudus Tuhan, kami menyadari kami mungkin tidak tertolong karena keadaan kami. Tetapi Roh Kudus
yang menolong kami. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami keberhasilan, kami mengalami terobosan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami punya keberanian bersaksi kepada dunia akan kuasa-Mu, akan pertolongan-Mu, akan segala yang Kau buat Tuhan, termasuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, mampukan kami bersaksi kepada dunia bahwa Yesus Kristus sudah menebus manusia dari kuasa dosa dan membebaskan dan menyelamatkan kami, serta memberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Berdoa saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu terus Tuhan memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kami tidak sama lagi dengan kami yang lalu, karena Roh Kudus yang menuntun kami, bukan roh yang lain, bukan juga ego kami, bukan juga karena diri kami sendiri atau orang lain, tapi Roh-Mu Tuhan yang kami mau ikuti. Karena itu Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, sehingga hidup kami tidak sama lagi, hidup yang berubah, terus disempurnakan, dan termasuk karakter kami terus diubahkan, sehingga kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu sudah disampaikan, kini Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami, yang melawat akan seluruh hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.